Ya. Hubungannya dengan tugas di guru penggerak tulis, saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 dari SDN Desa Petukan mendapat tugas untuk berwawancara dengan panjenengan selaku kepala sekolah di sekolah ini. Ini ada kaitannya dengan pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebijakan. Untuk itu mohon pembuatnya tulis untuk menyampaikan apa yang selama ini sudah terjadi di sekolah. Oke, untuk yang pertama tulis, apakah selama ini dan bagaimana tulis mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak. Selama ini apabila kita ingin mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema, mungkin dilema etika dan rujukan moral, dengan mempelajari kasus itu sendiri, menyimpulkan kasus-kasus yang ada, kasus yang terjadi, selanjutnya kesimpulan itu kita gunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dan kita akan mengambil keputusan, sehingga baik yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral itu bisa kita atasi sesuai dengan apa yang kita hadapi dan kita tidak lanjuti. Baik tulis, untuk selanjutnya tulis, selama ini bagaimana tulis bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tulis ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sekaligus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini Pak Nur, cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja tidak mudah karena kita tidak boleh berpihak kepada salah satu dan itu perlu adanya komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri sehingga bisa permasalahan itu kita pahami dan apa yang harus kita lakukan untuk memetakan apakah kasus itu merupakan rujukan moral atau dilema etika. Baik, untuk itu saya juga ada pertanyaan saya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan Pak selama ini? Langkah-langkahnya adalah yang berkenaan dengan tadi, ya. Yang pertama, buatkan daftar pertanyaan. Nah, diidentifikasi kasusnya. Tidak apa-apa Pak ya, saya pakai begini. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah berbenturan tersebut melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat yang menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jadi beberapa langkah itu ada identifikasi masalahnya, daftar pertanyaan seperti itu. Baik, terus untuk pertanyaan saya yang keempat masih ada hubungannya dengan mengambil keputusan. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini tulis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Pak Nur, kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal yang efektif yang perlu dilakukan ada satu, menyederhanakan permasalahan dan membangun kebijakan. Ini semuanya berurutan dan harus kita terapkan sehingga mempermudah dan tidak akan melebar kemana-mana sehingga kita bisa diringkas lebih. Ya, lebih efektif, efisien, tetapi hasilnya maksimal. Baik, untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada waktu kita mengambil suatu keputusan Pak Nur, mesti banyak hal yang harus kita hadapi. Ada yang tidak menerima dengan kebijakan yang kita ambil, ada yang mau menerima, dan ada yang nggak mau tahu juga seperti itu. Tetapi satu, kita harus istiqomah
dengan apa yang sudah kita lakukan demi kebaikan kita bersama, demi kelangsungan pembelajaran yang luar biasa untuk anak-anak didik kita. Sehingga harus menerima semua proses itu untuk dapat memahamkan sebagian orang yang tidak paham, sehingga bisa mengambil dan melaksanakan keputusan itu. Ya, sehingga keputusannya tepat ya. Betul. Baik Bu Lis, untuk yang pertanyaan saya yang ke-6, apakah Bu Lis memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah juga Bu Lis langsung menyelesaikan di tempat dari itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk prosedur seperti apa yang kira-kira Bu Lis jalankan? Begini Pak Nur, kalau kita ada masalah harus cepat kita selesaikan, tidak usah menunggu waktu. Kalau bisa sekarang, hari ini kita selesaikan. Kenapa? Dan kita harus tahu prioritas utama permasalahan yang kita hadapi harus selesai tuntas, sehingga tidak ada lagi nanti kasus lain bertumpuk-tumpuk. Kalau kita menjadwal kan tidak bisa Pak. Karena kasus itu kan bermacam-macam. Kadang kita tidak terduga juga seperti itu. Sehingga prosedurnya itu kita selesaikan prioritas utama, hari ini bisa selesai, mengapa tidak? Itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik demi kebaikan kita semua. Baik Bu Lis, masih ada lagi yang harus saya tanyakan. Adakah di pertanyaan ke-7, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lis dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus khususnya di komunikasi? Dari awal dulu saya pun demikian Pak. Nomor 1 yang tidak boleh kita lupakan dan lalaikan, komunikasi. Seberat apapun komunikasi sangat dibutuhkan. Dan 1, pengelolaan emosi. Ya, emosi kita. Senang tidak senang, suka tidak suka, harus kita lakukan itu. Meskipun bertentangan juga kita bisa menahan diri kita. Emosi itu, pengelolaan emosi. Ya. Baik Bu Lis, jadi komunikasi menjadi kunci utama Bu Lis ya. Iya. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah, komunikasi itu menjadi kunci utama. Baik. Yang terakhir Bu Lis, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Lis tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Lis petik dari tanggapan Bu Lis untuk mengambil keputusan di etika tadi? Begini Pak, dalam mengambil keputusan kita kan perlu mengidentifikasi tadi jenis kasusnya apa yang harus kita lakukan lebih awal dengan melakukan pengujian. Lalu apabila itu benar, kita harus melakukannya dengan benar untuk dapat menentukan itu paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan yang kita ambil mempunyai prinsip-prinsip yang sudah ada. Kita lakukan itu prinsip-prinsipnya, sehingga untuk kebersamaan di dalam lingkup kita ini yang kita kecilkan di sekolah kita bisa berjalan tidak merugikan satu siswa. Karena tujuan pokok kita di dalam proses pembelajaran kita sekarang ini adalah berpusat ke siswa. Itu Pak. Baik Bu. Jadi dari semua kesimpulan, kalau bisa saya simpulkan, semuanya adalah untuk kepentingan siswa dan murid. Betul. Terima kasih Bu Lis atas bantuannya, dan dari sini saya sudah terselesaikan. Dari saya pribadi, saya minta maaf mungkin mengganggu waktunya Bu Lis, dan saya ucapkan terima kasih juga karena sudah membantu saya dalam proses wawancara. Terima kasih, sampai ketemu besok dengan kesempatan hal yang berbeda. Terima kasih. Sama-sama Pak Nur, tetap berkarya, berinovasi, semangat, dan jangan pernah bosan untuk berbagi ilmu dengan siapapun juga. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya, semoga juga selalu sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Nur. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi. Kabarnya gimana Bu Dewi pagi ini? Alhamdulillah kami masih diberi kesehatan untuk melanjutkan aktivitas yang secara rutin. Baik.
Bu Dwi, berkenaan dengan tugas saya selaku calon guru penggerak di angkatan 9 dari sekolah kita SDN Purworejo 1 Tuban. Kita dapat tugas untuk wawancara dengan Bu Dwi selaku Ketua Gugus 17 Keting. Ada kaitannya ini dengan pengambilan keputusan dengan kebajikan Bu Dwi. Untuk itu maka ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Dwi. Ya, silakan Pak. Ya. Yang pertama Bu Dwi, bagaimana selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Wah, ini berarti kita harus berpikir secara matang, Pak. Setiap di suatu lembaga pasti ada masalah yang entah itu siswa, entah itu guru yang bersangkutan. Tapi di dalam kelompok saya, di kelompok gugus saya, tentu ada Pak. Dan itu membuat saya itu sangat dilema etika. Sangat-sangat membuat saya itu bingung untuk mengambil keputusan yang benar tanpa merugikan salah satu pihak. Jadi di sini sewaktu biasa Pak, kalau di gugus itu kan ada pembuatan naskah. Nah, naskah itu kan kita rencanakan untuk penilaian di akhir semester. Nah, pada kasus ini yang kami alami itu gini Pak, kita kan sudah berkomitmen untuk merahasiakan sebuah soal. Nah, di sini ternyata di luar ada kasus, yaitu membuat saya membuat dilema bagaimana untuk mengambil keputusan tersebut. Karena masalahnya kasus ini sangat rawan. Di sisi lain beliau itu Pak, memang karena kan kebutuhannya saudari itu untuk memberikan kebutuhan secara ekonomi, jadi beliau itu mengelesi Pak. Jadi anggota kami bukan dari pengurus tapi di luar pengurus itu ada yang ngelesi salah satu siswa dan rawan sekali dari soal itu diberikan. Baik, ada kaitannya dengan hasil untuk mengambil keputusan itu. Menurut Bu Dwi, bagaimana untuk menjalankan atau mengambilan keputusan yang dari masalah yang sudah ada itu? Atau mungkin kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sekaligus, yang sama-sama benar atau mungkin mengandung nilai kebajikan. Terus terang Pak, kalau di kasus di kelompok kami ini, karena memang ada seorang guru yang ngelesik kan memang benar. Kalau menurut saya ini, saya kejujuran dalam menjawab atau melawan kesetiaan, adil melawan kesetiaan. Ya betul Pak ya. Nah di sisi lain, dalam kasus ini untuk masalah guru tersebut, saya sangat kasihan. Jadi kasihan terhadap guru tersebut karena dia harus memperjuangkan ekonomi yang dibutuhkan yang pertama. Terus yang kedua, di sisi lain dia harus tanggung jawab apa yang dia perbuat. Jadi dan dia juga harus memperhatikan kode etik seorang guru karena kita sudah berkomitmen untuk menjaga menjaga etika seorang guru. Jadi di sini salah satu nilai kebajikan yang saya amati di sini adalah nilai kejujuran dari seorang guru dan tanggung jawab sebagai guru. Dan itu banyak pertimbangan ya, yang harus dibuat sehingga nanti ada satu keputusan yang baik. Jadi dilema. Sama sekali perasaan saya sangat, di sisi lain saya harus adil dengan beliau, di sisi lain saya harus ada rasa kasihan dengan beliau. Ya, baik. Untuk selanjutnya betul untuk pertanyaan saya yang ketiga masih ada kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi tadi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Dwi lakukan selama ini? Setelah mengetahui kasus ini, langkah-langkah saya harus menentukan langkah-langkah Pak. Langkah-langkah saya ambil, saya memahami dulu nilai-nilai moral atau etika dari guru tersebut. Ternyata ada, itu yang pertama. Saya harus memahami dulu nilai-nilai moral etika apa yang sangat berkaitan dengan hal ini. Yang kedua, saya mulai mencari pihak-pihak yang terlibat. Kok sampai soal itu bisa keluar dari pengurus kami. Yang ketiga,
Setelah saya mencari pihak yang terlibat, kemudian saya menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan. Seterusnya, apakah hal tersebut itu melanggar kode etik sebagai pendidik atau tidak? Baik. Itu kemudian ada kelanjutannya Bu. Ya. Yang keempat, hal apa saja yang selama ini Bu Dwi anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus dilema etika tadi? Yang paling efektif sesuai dengan anggaran itu ya pertama Pak, saya harus yaitu mengumpulkan fakta dulu, benar apa tidak kebenaran tersebut. Jadi itu sangat penting karena buat mengambil keputusan itu juga sangat dipertimbangkan karena itu masalahnya juga termasuk melanggar kode etik itu tadi. Kemudian untuk yang kelima Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Jadi kalau tadi ada keputusan diputuskan, tentu ada tantangannya. Kira-kira tantangannya apa untuk kasus dilema etika ini? Tantangannya karena kita itu kan sesama rekan sejawat, jadi tidak mungkin kita itu merugikan beliau. Jadi tantangan kita harus menjaga kerahasiaan beliau bahwa tidak akan ada kasus terjadi seperti ini lagi. Jadi tantangan saya kita sebagai rekan sejawat, saya itu mau memberitahu itu juga pakewo atau ada rasa-rasa kasihan, tapi saya juga harus berani membuka kejujuran dan tanggung jawab sebagai guru. Jadi itu tantangan kami. Ya, dari tantangan itu, kemudian apakah untuk menyelesaikan kasus-kasus itu ada tata kelola tertentu di mana nanti bisa diambil sama Bu Dwi sehingga nanti katakanlah punya jadwal tertentu untuk memutuskan sebuah permasalahan? Jelas Pak, tidak mungkin kalau ada masalah saya tidak akan secara tiba-tiba. Tetap saya setelah saya amati tadi sesuai langkah-langkah tadi, tetap saya membuat jadwal terlebih dahulu agar beliau sudah siap untuk kita klarifikasi. Baik, dengan adanya jadwal itu mengambil keputusan bahwa yang bersangkutan nanti bisa ada sesuatu yang bisa diutarakan begitu ya Bu ya. Tidak, jadi tidak dari satu pihak saja. Tidak. Ya. Baik, untuk yang ke-7, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Dwi untuk pengambilan keputusan tersebut? Karena saya masih mempunyai atasan Pak, jadi saya bisa berkoordinasi dengan pengawas yang pertama, yang kedua juga bersama ibu kepala sekolah yang bersangkutan kita temukan kita ambil solusi yang terbaik. Ya. Baik, yang pamungkas ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang perlu kita ambil faedahnya dari kejadian ini? Dari kasus ini Pak, mungkin di dalam suatu pengambilan keputusan itu pembelajaran yang saya petik dari hal ini, karena kita sebagai ketua KKG jadi harus tepat mengambil keputusan tanpa merugikan pihak manapun. Jadi secara seimbang sama-sama berjalan tanpa merugikan dari pihak manapun. Itu yang saya petik dari hal ini. Ya, berarti memang ketika sebuah keputusan sudah diputuskan, hendaknya adalah baik untuk semuanya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Dwi atas waktunya dan mohon maaf mungkin juga mengganggu waktunya, dan semoga saja Bu Dwi selalu dalam keadaan sehat dan kita masih tetap bisa bercengkrama seperti biasa. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Begitu saya akhiri sekian saja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak.